At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 3513. Nanti kita cek ya, kita pastikan. Kita cek di kitabnya. Fi rawinya insyaallah kita hafal. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini tentang doa malam Ramadan. Malam Ramadan yang diharapkan juga sekiranya kita bisa mendapati malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ya. Jadi ini doanya kita panjatkan di setiap malam Ramadan, ya, di sela-sela kita untuk bermuhasabah, menunaikan ibadah qiyam, kan? Kemudian kita berharap mudah-mudahan bertepatan juga itu semua dengan malam Al-Qadar. Kalau sudah malam kan dimulainya ba'da Isya, jadi bentangannya panjang sampai ke menjelang fajar. Yuk kita lihat doanya. Hafal sebetulnya kita semua, tapi kalau kita runtut ke kitabnya, kita lihat kemudian kita telaah, insya Allah itu akan lebih terasa perbedaannya dalam jiwa kita. Ini Sunan At-Tirmidzi ya. Bismillah. Nomor hadis 3513 3513 634 kalau nggak salah namanya. 3513. Sebentar teman-teman ya. 34 kanan kalau nggak salah. Nah ini dia nih. 648 nih. 3513 ini ya. Nomor hadis 3513. Nanti di scan ya, tolong ya admin ya. Di scan supaya nanti yang di Mira juga bisa mendapati referensinya, jadi disertakan di sini. Jadi nanti teman-teman kita scan, kita upload, Anda download ya, download, kemudian nanti begitu masuk di malam-malam Ramadan, ini bisa disertakan untuk dipelajari sekarang. Hafalkan ya, dihafalkan sekarang karena ini pendek sekali, pendek isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah ibn Buraidah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Jelas ya? Nanti ada dua redaksi di sini. Ada Allahumma innaka 'afuwwun, ada Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini yang redaksi yang lengkapnya, yang 'afuwwun karim. Baik, hadisnya disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini sudah saya tadi tuliskan, ya kan? Satu kali beliau bertanya pada Rasulullah SAW. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan teman-teman sekalian ya, kalau kita mengaji hadis, itu interaksi semua sahabat-sahabat Nabi. Kalau sahabat ini umum ya, umum sifatnya siapapun yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, melihat, berinteraksi dengan Nabi SAW, dan beriman kepada Rasulullah SAW sampai wafat, itu sahabat. Seperti yang pernah saya uraikan dulu ya, itu sahabat. Jadi sahabat itu bisa jadi istrinya Nabi SAW, keponakannya Nabi SAW, pamannya Nabi SAW, atau teman-teman berkehidupan Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu pamannya Nabi SAW. Ya kan? Ibnu Abbas jelas juga ya, kemenakan Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Yang Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Ya istri-istri Nabi. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah setiap berinteraksi dengan Rasulullah SAW, interaksi yang dibangun kalimat-kalimatnya selalu menggunakan kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, jika terkait dengan pendapat-pendapat yang ingin dimintakan ya dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, dari hadis-hadis beliau, itu selalu kalimatnya menggunakan kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini memberi kesan kepada kita bahwa awas, hati-hati ya. Walaupun orang terdekat Nabi, di keluarga Nabi, tapi
hal yang ingin ditanamkan kepada kita semua adalah peran penting, ya, itu disadari oleh keluarga besar Nabi, bahwa peran penting Nabi itu diutus sebagai rasul, ya, sebagai pembimbing, sebagai pencerah, ya kan, pembawa pedoman-pedoman kemuliaan. Karena itu ditempatkan oleh keluarga pun, ya, bukan sekedar misalnya suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anak, itu kan, kakek bagi cucu, ya, atau kerabat dan sebagainya. Tapi memang ditempatkannya sesuai dengan porsinya, pembimbing umat, rasul, ya. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, bahwa seorang istri Nabi pun ketika berinteraksi dengan Rasulullah, kalimatnya itu rasulnya yang ditekankan, ingin memberikan kesan kepada kita bahwa dengan statusnya sebagai rasul inilah yang menjelaskan kepada kita segala hal yang Allah inginkan, segala yang telah Allah tetapkan. Ini gambarannya. Jadi doa ini pun disampaikan, ya, dari Sayyidah Aisyah, dari Nabi SAW kepada kita. Ini bukan doa perhatian sebagai seorang suami kepada istri, ya, tapi lebih kepada seorang rasul, dia kepada umatnya. Ya, jadi kalau sudah disebutkan kalimat rasul, Sayyidah Aisyah ini kan cerdas, jenius orangnya. Ya, di antara perempuan jenius itu kan, yang cepat menangkap sesuatu, cepat menghafal, dan sangat cerdas memahami sesuatu untuk disampaikan. Di antara kejeniusan beliau ingin memberikan kesan bahwa doa ini bukan hanya berlaku bagi saya gitu, tapi bagi semua umat Rasulullah SAW. Karena itu kalimatnya digunakan, ya Rasulullah. Jelas ya? Baik. Mari kita lihat. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri, bagaimana pendapat engkau, kan, jika aku mengetahui, ya, misalnya ada tanda-tanda, kan Nabi pernah mengajarkan sebelumnya bahwa suasana malam-malam di antara malam-malam ini terlihat berbeda. Ya, bisa jadi di antara sekian perbedaan itu yang lebih menenangkan, lebih mendamaikan, kan, lebih memberikan getaran kepada jiwa untuk beramal. Nah, itulah malam Al-Qadar. Nanti begitu kita sampai ke pembahasan kita uraikan. Nah, kata beliau, kalau aku mendapati suasana malam seperti yang digambarkan itu, ya, menuju malam Al-Qadar, ma'aqulu fiha. Apa yang aku katakan? Doa apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya dalam malam-malam aku ibadah itu, ya, aku dapati di antara sekian malamnya itu malam Al-Qadar. Wah, Masya Allah, menarik ya. Maka apa yang Nabi ajarkan? Qala, beliau bersabda, quli, katakanlah, mohonlah, mintalah, berdoalah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya, ya. Bismillah, saya tuliskan dulu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya? Ini doanya, teman-teman. Nanti di redaksi lain kan ini hadisnya ada juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya kan? Rahimahullah ta'ala. Di Sunan Abu Daud juga ada, di Ibnu Majah juga ada. Nanti ada redaksinya, kalau di sini ma'aqulu fiha, ya. Apa yang aku mintakan, apa yang aku mohonkan. Redaksi yang lain alimni, ya kan? Ajarkan dan kepadaku ya Rasulullah apa yang aku mohonkan. Mohon ajarkan kepadaku apa yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada redaksi yang sampai sini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada redaksi yang lengkap sampai ke sini, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini saya tampilkan yang utuh gitu kan. Nah, supaya nanti lebih banyak kalimatnya, lebih luas cakupannya. Ya. Ini gambarannya, ini doanya. Nah, ulama kita, ini Masya Allah, ya, sangat tajam sekali dalam menganalisis, lantas melihat, menyimpulkan. Kita kan nggak tahu, ya kan? Di titik mana malam-malam Ramadan itu bertepatan bersamaan dengan malam Al-Qadar.
Tapi kata kuncinya bisa kita dapatkan pada kalimat malamnya. Ya, di Quran surah ke-97 itu, surah Al-Qadar. Quran surah ke-97. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini kalimatnya menggunakan kata lailah. Ya, kata lailah ini waktunya ya lail. Kalau kita ingin menunjukkan kepada bentuk waktunya, al-lail. Ini malam. Malam bahasa Arabnya lail. Ya, lail jamaknya layali. Itu turunannya bisa jadi disebutkan lela, lili, layali, lail, itu malam. Jika ada yang istimewa di malam itu, maka tambahkan ta di ujungnya, menunjukkan pada sifat tertentu di malamnya. Jadi dari kata lail menjadi lailah. Saat Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Ini memberikan kesan bahwa di malam itu bukan hanya malam-malam seperti malam biasa, menunjuk kepada waktu berganti, siang selesai, malam tiba. Tapi ada yang istimewa di malam itu. Nah, keistimewaan yang dimaksudkan hadirnya di waktu apa? Di waktu malam. Sedangkan malamnya kita tidak ketahui. Malam yang keberapa? Kita hanya bisa merasakan dari giatnya kita beramal, tingginya sinyal iman kita dapatkan di situ situasi-situasi yang bisa membaca suasana malamnya. Ini kayaknya beda ya, malam ini lebih menenangkan, lebih baik, lebih enak, lebih tentram dan sebagainya. Potensinya ada. Hanya karena kita nggak tahu malam keberapa itu, maka ulama kita, Masya Allah, ya tajam, cerdas dalam menganalisis. Sudah setiap malamnya buru itu. Ya, setiap malamnya kita bacakan doa yang diajarkan Nabi ini lewat Sayyidah Aisyah. Ya, dan di setiap malam, kalau kita bacakan setiap malam, maka kita tidak akan luput mendapatinya. Ya kan? Kalau ada 30 malam misalnya, kita bacakan di setiap malamnya, salah satu malamnya pasti dapat kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kita tunggu sampai merasa tentram, boleh jadi benar, boleh jadi luput. Nah, karena itu diajarkanlah kemudian kepada kita doa ini dibacakan dan dikaitkan dengan hadis ini sebagai penguat. Nah, ini tajam nih analisisnya, Masya Allah, ya kan? Di hadis ini kan hadis umum nih yang menunjukkan potensi ampunan. Sedangkan ini spesifik permintaannya permohonan ampunan. Ya. Ini spesifik permohonannya. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis itu dengan yang ini, kita bisa katakan ini gambaran umumnya yang memberikan jaminan di setiap ibadah malam ada potensi diampuni. Lalu kalau kita katakan saya ingin mohon ampunan, ya, di sela ibadah malam itu ingin minta, gimana teknisnya? Ini detailnya.